Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zalfa Zain Ciabani dari kelas 11 IPA 2. Saya akan membahas materi sistem alat reproduksi wanita untuk materi SMA. Apa saja yang di alat kelamin perempuan? Nah, kita akan membahas materi ini. Di alat kelamin perempuan itu ada bagian dalam dan ada bagian luar. Yang pertama itu bagian dalam. Ini ada namanya ovarium. Ovarium itu berbentuk bulat. Nah, dia itu terdiri dari dua pasang, kanan dan kiri, sepasang gitu. Nah, fungsi dari ovariumnya, yang pertama itu menghasilkan ovum atau sel telur pada rahim. Yang kedua, menghasilkan estrogen. Estrogen itu berperan dalam perkembangan seks sekunder dan pada saat siklus haid atau menstruasi. Contoh dari seks sekunder adalah pinggul melebar, badannya itu berkembang tumbuh sangat cepat, dan lain-lain. Yang ketiga itu bisa menghasilkan progesteron, penebalan dinding rahim ketika terjadi implantasi. Implantasi itu apa? Implantasi adalah penempelan dinding pada calon embrio. Nah, ini ada namanya fimbriae. Fimbriae itu berfungsi sebagai menangkap sel telur atau ovum yang akan keluar dari ovarium. Pada saat sel telurnya keluar dari ovariumnya atau induknya, nah, fimbriae ini akan menangkap sel telur tersebut yang keluar dari ovarium. Tuba fallopi atau oviduct, tempat terjadinya fertilisasi, tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim, dan tempat proses sangat penting pada siklus terjadinya haid atau menstruasi. Endometrium atau dinding pada rahim, tempat menempelnya calon embrio yang sudah dibuahi, dan prosesnya itu ketika sel sperma dan sel ovum bertemu di tuba fallopi lalu membentuk suatu zigot. Nah, zigot membelah, kemudian calon embrionya menempel pada endometrium lalu berkembang di uterus atau rahim. Jadi itu endometrium itu tempat menempelnya calon embrio yang sudah dibuahi. Uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio atau bakal calon bayi, tempat tumbuh embrio atau bakal calon bayi. Jadi itu uterus itu cuma berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio dan tempat bertumbuhnya embrio. Habis dari endometrium lalu ke uterus untuk berkembangnya suatu calon bayi. Nah, ini serviks namanya. Serviks itu tempat jalan keluarnya embrio atau calon bayi. Berarti pada saat embrionya sudah membesar, bulan ke-9, dia itu akan keluar melalui serviks. Itu kalau misalkan melahirkan secara normal. Nah, serviks itu mempunyai fungsi lain, bisa tempat menghasilkan tempat cairan yang untuk membantu sel sperma masuk ke dalam dan merupakan pintu masuk pada rahim. Nah, yang terakhir itu ada namanya vagina. Vagina itu sebagai tempat jalan keluarnya bayi dari serviks, yang tadi serviks itu lalu menuju ke vagina. Nah, di vagina ini fungsi lainnya itu bisa sebagai alat kopulasi dari organ alat reproduksi laki-laki dan merupakan saluran akhir dari alat reproduksi wanita. Oke guys, kita di sini sudah membahas bagian dalam, kita akan membahas bagian luar ya. Semangat kalian untuk belajar. Nah, di situ namanya pon pubis tuh. Pon pubis itu merupakan gundukan atau bantalan lemak, dan dia itu terletaknya di bawah perut, dipenuhi oleh rambut-rambut. Nah, fungsi dari pon pubis itu melindungi organ seksual bagian dalam. Nah, habis dari pon pubis itu ada namanya labia mayor. Apa itu labia mayor? Labia mayor itu terletak
di luar bibir vagina setelah monopubis, dan itu berbentuk seperti bibir, mirip banget seperti bibir. Dan fungsinya itu pertama itu melindungi alat kelamin bagian dalam sama seperti pubis, dan yang kedua itu tepat tumbuhnya rambut kemaluan. Habis labia mayor, di sini ada namanya klitoris. Apa itu klitoris? Klitoris adalah merupakan menciptakan kepuasan ketika sepasang suami dan istri melakukan hubungan seksual. Oke, kita akan membahas lagi alat kelamin pada wanita. Ada dua. Yang pertama di dalam. Nah, di dalam itu tadi ada apa? Ada ovarium, ada oviduk, ada endometrium, ada fimbriae, ada cervix, ada uterus, dan vagina. Nah, sedangkan di luar itu ada apa aja? Nah, yang pertama itu di luar itu ada mons pubis, labia mayor, klitoris, labia minor, dan ada mulut vagina. Nah, jadi gimana teman-teman? Sudah paham kan fungsi dan nama letak alat kelamin pada wanita? Semangat belajar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.